Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas jaringan komputer C akan menjelaskan tentang router, switch, hub, collision domain, broadcast domain, serta di akhir kami akan memberikan contoh apa itu broadcast domain dan collision domain. Untuk materi pembahasan yang pertama, yaitu tentang router yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Router. Apa itu router? Pengertian router sendiri adalah sebuah hardware atau perangkat keras jaringan komputer yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang disebut routing. Router sendiri memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah menghubungkan jaringan dalam mengirim sebuah data dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Perlu kita ketahui bahwa switch dengan router ini berbeda. Switch digunakan untuk menghubungkan perangkat sehingga terbentuk local area network, sedangkan router digunakan untuk menghubungkan LAN yang satu dengan LAN yang lain. Dan fungsi yang kedua dari router adalah untuk mentransmisikan informasi dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Dan fungsi yang ketiga adalah untuk menghubungkan jaringan lokal ke sebuah koneksi DSL, yang juga disebut DSL router. Router ini umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan sumber serta alamat yang dituju. Selanjutnya ada cara kerja router, yaitu router bekerja merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, yang artinya secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host yang lain yang satu network, ataukah berada di network yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Erik Tergunawan, NIM 192410101124. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu hub dan switch. Untuk yang pertama, hub merupakan alat penghubung antar user, di mana hub akan meneruskan seluruh paket data seperti email, dokumen, pengolah kata, spreadsheet, grafik, serta print request yang mereka terima dari satu port melalui satu workstation yang sama ke semua port yang tersisa. Untuk cara kerjanya sendiri, ketika paket data itu tiba ke salah satu port, maka paket data tersebut akan disalin dan diteruskan ke semua port yang berada pada hub. Dengan kata lain, hub hanya akan menyalin seluruh paket data yang mereka terima ke semua port yang terhubung pada koneksi jaringan hub. Hal ini menyebabkan kinerja dari koneksi jaringan hub menjadi lambat. Untuk fungsinya, fungsi dari hub berperan sebagai perangkat keras penerima sinyal dan juga menjadi titik pusat yang menghubungkan seluruh komputer yang berada pada jaringan tersebut. Hub juga berperan sebagai alat penguat sinyal kabel UTP, sebagai konsentrator dan juga penyambung. Berdasarkan fungsinya, hub dibagi menjadi dua, yaitu hub pasif dan aktif. Untuk hub pasif berfungsi sebagai pembagi dan pemisah dalam sebuah jaringan, dan untuk hub aktif berfungsi sebagai penghubung jalur secara fisik dan juga menjadi penguat sinyal pada sebuah jaringan. Dan ini merupakan contoh dari hub itu sendiri. Untuk yang kedua, yaitu switch. Switch merupakan sebuah networking device di mana fungsinya untuk menghubungkan beberapa node dalam jaringan, namun memiliki fungsi lain, yaitu mencegah terjadinya collision atau tabrakan. Pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan cara memberikan jalur sebuah aliran data pada masing-masing portnya. Untuk cara kerjanya sendiri, pada switch terdapat dua arsitektur dasar yang digunakan. Yang pertama, switch cut-through, dan yang kedua, switch store and forward. Untuk penjelasan yang ada di PPT, itu merupakan penjelasan cara kerja dari switch store and forward. Yang membedakan keduanya terdapat pada sisi kecepatannya. Karena ketika data paket itu tiba, switch cut-through lebih memperhatikan alamat tujuan sebelum diteruskan ke segmen tujuan.
Itu yang membedakan keduanya. Lalu untuk fungsinya, secara umum switch memiliki 3 fungsi. Yang pertama address learning, mempelajari alamatnya. Yang kedua meneruskan atau menyaring data pada frame. Dan yang terakhir looping avoidance, menghindari terjadinya perulangan. Dan ini merupakan contoh dari switch itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riful Islam, NIM 1924 10 11 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang collision domain dan broadcast domain. Yang pertama, apa itu collision domain? Collision domain adalah sebuah frame jaringan yang dapat bertabrakan dengan satu sama lain, karena satu jalur dipakai untuk mengirim dan menerima frame dalam waktu bersamaan. Collision domain sering terjadi ketika menggunakan jaringan internet, khususnya hub. Karena hub tidak lebih dari sekedar physical repeater yang ketika menerima elektromagnetik sinyal di salah satu interface-nya, maka akan meneruskan sinyal tersebut ke seluruh port kecuali port asal sinyal tersebut. Bisa disimpulkan bahwa hub ini hanyalah sekedar penghubung. Yang kedua, apa itu broadcast domain? Broadcast domain adalah sebuah divisi logis dari sebuah jaringan komputer di mana semua node dapat mencapai atau terhubung satu sama lain dengan broadcast pada lapisan data link. Domain broadcast dapat berada dalam segmen LAN yang sama atau dapat dijembatani untuk segmen LAN lain. Di sini adalah contoh gambar untuk mencari berapa broadcast domain dan berapa collision domain. Hari ini kita cari bersama. Yang pertama kita akan mencari broadcast domain. Yang pertama adalah ini router dengan router. Yang kedua router dengan switch di bagian pertama. Dan yang kedua router dengan switch di bagian kedua ini. Broadcast domain sudah ditemukan sebanyak 3. Dan yang kedua kita mencari collision domain. Yang pertama antara router dengan switch 1, yang kedua router dengan switch 2, yang ketiga router dengan switch 2, switch dengan switch 2, yang ketiga switch dengan switch 3, yang keempat switch dengan switch 4. Selanjutnya ini di bawah juga akan dihitung. Nah, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, dan begitu seterusnya. Ini termasuk bagian dari collision domain. Sama seperti halnya ini di bagian sini juga sama seperti ini. 1, sehingga ditemukan ini juga dihitung 1, sehingga ditemukan jumlahnya domain itu sebanyak 23, dari ini itu sebanyak 23, dan broadcast domain itu yang ini sebanyak 3. Berikut itu adalah merupakan hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin teman-teman ingin menambahi atau bertanya, dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.